I was the management trainee program dari pindah-pindah departemen itu dari pertamanya itu di operation, terus pindah ke marketing, habis itu pindah ke sales, habis itu pindah ke customer experience gitu. Nah jadi habis itu kayak kelar MP-nya kayak like di very actual position itu kayak waktu itu akhirnya gue memutuskan gue pengen jadi business team gitu. Jadi megang di pricing counterpart pada saat itu jadi pricing assistant manager. Nah, jadi ketika gue kerja di pricing itu gue lumayan berinteraksi banyak lah sama tim produknya Home Credit. Karena kan kita bikin produk kayak cicilan gitu kan, bunganya seperti apa, journey-nya seperti apa gitu. Nah, jadi kayak I have that interest kayak, oh ini ternyata menarik banget gitu. Jadi kayak the first reason kenapa tiba-tiba produk jadi sangat menarik, karena kayak dari penglihatan gue pada saat itu ya, di Home Credit tuh bisa dibilang produk tuh kayak the most centralized team lah gitu kurang lebih. Jadi kayak ada product manager itu dia tuh involved dan kenal sama semua orang. Mereka tahu semua hal, kayak tahu tentang operation, tentang risk gitu. Kayak they know a lot of stuff. Dan kayak mereka tuh memegang penting gitu. Jadi kayak when we talk about business, when we talk about technicals gitu, kayak there will always gonna be a product manager presenting their ideas to the CEO gitu. Jadi kayak at the time kayak gue nyadar kayak gila kayaknya kalau jadi PM ilmu yang gue dapetin bakal banyak banget gitu. Jadi makanya kayak di tahun kedua itu tuh kan kalau nggak salah pada saat itu PM-nya Home Credit cabut. Jadi kayak I actually propose myself to my manager gitu, kayak ini kan PM-nya cabut gitu kan, kayak kalau gue dicoba jadi PM boleh nggak gitu. Terus kayak waktu itu manajer gue ngasih challenge gitu kayak ya udah coba 3 bulan jadi PM, and if you like it ya udah kayak you stick with it gitu. Jadi kayak waktu itu gue nyoba 3 bulan dan kayak I actually like it, I like it a lot. Nah, jadi makanya kayak karir dari sana tuh akhirnya berlanjut dari sana gitu. Jadi kayak the very first reason kenapa pada saat itu gue akhirnya memutuskan jadi PM adalah karena memang jadi PM itu adalah salah satu posisi di mana kita tuh kayak expose ke banyak hal sih. Jadi kayak I would say PM is a generalist position sih. Kita kayak expose ke bisnis, kita kayak expose ke tech, kita kayak expose ke a lot of things lah in a company. Jadi kayak for me personally, sebagai seorang fresh grad atau yang baru kerja kayak setahun 2 tahun, kan penting banget untuk bisa mengasah ilmu ya. Jadi pada saat itu gue ngerasa kayak, oh ya gue harus sih jadi PM gitu. Jadi kurang lebih gitulah background story kenapa akhirnya from lawyer to pricing guy, moving to PM gitu. Dan sampai sekarang kayak solid sih, kayak I really like to be in the PM world sih. Kurang lebih gitu sih. Oke. Ya, juga tadi PM itu memang generalis ya Mas ya, suatu profesi generalis. Kita dituntut mengetahui banyak hal dan juga bisa belajar banyak hal juga tentunya ya. Makanya ini sebenarnya cocok ya tadi Mas ya untuk fresh graduate ataupun orang yang mau sekadar PM, kita bisa banget punya kesempatan yang luas asal mungkin yang mau belajar dan improve diri tuh ya Mas ya. Yang penting. Oke. Nah, ini juga menarik sih Mas, kayak aku juga penasaran ya, kenapa tuh product manager tuh identik banget, ini teknologi banget nih, ini apps banget nih, lo bakal ngurusin technical banget, gini-gini detail. Nah, sebenarnya tuh definisi atau ruang lingkup sebenarnya dari seorang product manager itu apa sih Mas tuh? Kenapa ada sigma kayak gitu nih? Dan mungkin untuk menjawab ini Mas Boy juga udah ada slide mungkin ya yang bisa memudahkan teman-teman bisa lebih paham ruang lingkup product manager seperti apa ya. Ya, tapi mungkin sebelum itu ya, Revi, mungkin a bit of the background gitu kali ya. Jadi kan sebenarnya kalau kita ngomongin product manager, intinya kan product manager adalah orang yang bertanggung jawab untuk rilisnya suatu produk lah gitu, kayak untuk terbuatnya suatu produk lah gitu. Nah, sebenarnya sih zaman dulu kan kayak if you guys look back, kayak misalnya product manager di bank gitu ya. Sebenarnya mereka nggak ada hubungannya sama tech sih sebenarnya. Kayak product manager di bank itu ya bikin program kayak cicilan yang bagus seperti apa gitu. Atau mungkin product manager di FMCG gitu. Product manager di FMCG ya kayak mungkin mereka akan sangat technical in their own part gitu. Misalnya bikin makanan seperti apa itu komposisinya dan sejenisnya gitu. Nah, jadi kayak I think kenapa sekarang mindset orang-orang tuh ngerasa product manager tuh tech banget, karena kan sekarang produk kita tuh sangat integrated kepada mobile app experience lah, kurang lebih ya. Kayak people use smartphone every day gitu kan. Jadi kayak eventually extension of produk itu adalah ujung-ujungnya lari ke mobile app gitu. Dan ketika kita ngomongin produk yang ada di mobile app, ya we want to make sure kayak ada experience yang bagus buat user kan. Jadi the product is the experience that user have in the mobile app gitu. Jadi makanya kayak karena sekarang everything you can do through touch of your fingerprints. Jadi makanya kayak semua orang jadi ngerasa kan kayak oh ya actually product manager is quite technical gitu, kayak it's actually very technical gitu.
which might be true for some part, tapi kayak in the largest part ya, in the bigger part among all, sebenarnya I don't think that being technical is like the solid requirement of a product manager gitu sih. Mungkin nanti kita bisa bahas lebih lanjut, tapi boleh sih Revi yang ditampilin di slide yang tadi. Ya. Oke. Ya, biar teman-teman juga bisa lebih paham nih ya. Nah. Oke. Nah, jadi ini by the way kan gue taruh itu ya kan ya. Ini by the way slide dari Reforge. Jadi mereka salah satu kayak semacam product school yang mereka ngasih salah satu product school yang lumayan oke juga. If you guys know, itu misalnya contohnya salah satunya tuh kayak ada Kristal Wijaya. Dia salah satu mantan petingginya di Gojek. Jadi kayak she's one of the member di Reforge. Jadi kayak mereka bikin banyak kurikulum yang bagus buat product school, very expensive. Tapi kayak mereka kadang suka ngasih free materials gitulah untuk orang-orang biar bisa belajar produk. Nah, jadi ini salah satu grouping lah ya yang dicoba di-define dari Reforge, dan menurut gue ini sangat membantu banget untuk kita memahami kayak jadi PM tuh ngapain aja sih gitu. Nah, jadi kalau dari Reforge tuh mereka bagi jadi 4. Jadi ada yang namanya Core PM, Growth PM, Platform PM, sama Innovation PM gitu. Nah, jadi Core PM ini tuh kurang lebih ya mereka tuh solving for a customer pain point or need gitu. Jadi misalnya tuh kayak kalau kita ngomongin Core PM ini sangat feature basis banget. Jadi misalnya feature, jadi ini kayak base feature banget. Contohnya misalnya kayak gua di OVO itu kita mau solve customer pain point ketika mereka bayar belanjanya mereka gitu. Nah, OVO itu provide availability for user to pay via QR scanner gitu misalnya. Jadi kayak orang bisa bayar pakai OVO Cash dan langsung di-scan pakai QR gitu misalnya. Jadi kayak this is the type of thing yang we do through core PM service lah, kurang lebih misalnya ya gitu ya, if we want to take it a deeper on that. Nah, ketika kita ngomongin core PM, ya misalnya skill set yang paling penting adalah user center design gitu. Dalam artian kayak sebagai seorang core PM kayak you need to really understand kayak sebenarnya yang user mau itu tuh kayak apa gitu, kayak apa yang mau coba kita solve dari user itu punya pain point atau punya problem gitu. Nah, jadi kurang lebih itu bagian dari core PM. Nah, jadi itu core PM itu biasa tuh hal-hal basic yang jadi foundation untuk kita bikin suatu produk lah, kurang lebih. Nah, di sana itu responsibility sebagai core PM. Nah, growth PM itu tuh biasanya adalah mereka yang udah ngomongin scalability biasanya. Jadi kayak core PM ini tuh scalability terhadap bisnis gitu misalnya. Jadi contohnya misalnya kayak ketika kita ngomongin core PM, kita ngomongin hal-hal yang udah related kepada profit lah. Jadi contohnya misalnya kayak di OVO gitu ya. Ini sorry ya, gue ngasih contohnya OVO karena gue di OVO. Jadi kayak kalau gue kasih contoh yang lain tuh jadi nggak topan juga. Jadi misalnya di OVO gitu kan kayak contohnya tuh misalnya kayak kita pengen bikin growth untuk ini misalnya kayak kita pengen bikin growth untuk orang-orang tuh biar bisa engage di app-nya OVO gitu ya. Nah, jadi misalnya salah satu contohnya mungkin kayak if you guys download the latest version of OVO, nah itu tuh sekarang kita tuh ada Peduli Lindungi scanner gitu. Nah, jadi kayak you guys don't need untuk download Peduli Lindungi yang separate app, kalian bisa langsung pakai OVO app kalian gitu misalnya. Nah, jadi itu salah satu contohnya lah gitu. Jadi kayak kita mencoba untuk empower engagement dari user kita, di mana mereka bisa pakai OVO untuk scanning Peduli Lindungi. Misalnya salah satu contohnya kayak gitu lah misalnya. Atau yang lain misalnya kayak kita ngomongin, oh ya kita pengen, contohnya untuk Growth PM, itu kita pengen ngebolehin user untuk bisa bayar pakai other payment method gitu misalnya. Jadi kayak misalnya user itu beli sesuatu, misalnya beli insurance gitu ya, dan kita mau bolehin user untuk bayar pakai credit card atau sejenisnya gitu. Nah, that's the type of Growth PM di mana dengan kita bolehin user bayar pakai credit card, misalnya kita capture more user, jadi akhirnya kan ada growth untuk numbers dari si produk itu sendiri gitu misalnya. Nah, untuk platform PM ya, jadi kalau untuk platform PM ini biasanya itu emang internal customer. Jadi dalam artian internal customer, mungkin contoh simpelnya adalah seorang internal PM itu tuh biasanya bertanggung jawab untuk tax scalability lah gitu misalnya. Jadi kayak misalnya nanti salah satu contohnya misalnya gitu adalah kita ngomongin finance reporting itu misalnya. Jadi kan kayak for a big company itu biasanya mereka tuh punya dedicated PM untuk ngurusin finance relationship lah across department, dan kayak gimana reportingnya kita gitu, gimana kita nge-generate report dari this partnership, that partnership gitu. Nah itu biasanya tuh kayak kalau platform PM itu tuh mereka bertanggung jawab terhadap internal
scalability atau internal relationship lah between departemen atau between departemen kita sama external party, yang biasanya kurang lebih platform PM ini tuh bukan user centric yang user beneran, tapi lebih ke internal user gitu, kayak the company in itself gitu. Nah, terakhir itu kita ada innovation PM. Jadi innovation PM ini tuh biasanya adalah PM yang kayak kalau core PM tadi nge-establish the best feature. Nah, kalau innovation PM ini tuh mereka tuh yang bereksperimen gitu. Nah, jadi misalnya kalau kalian lihat di OVO gitu ya, kalau kalian lihat di OVO kan biasanya tuh innovation PM adalah orang-orang yang mereka tuh nge-expand vertikal OVO tuh bisa kayak gimana gitu. Jadi misalnya OVO itu adalah e-money gitu kan, people use OVO to pay. Nah, innovation PM adalah ngelihat kayak, okay, the biggest service of OVO would be people to pay to OVO cash. Nah, on top of that yang bisa kita kasih apa nih misalnya gitu. Jadi kalau kalian buka OVO sekarang, atau yang sekarang gue kerjain, itu ada namanya OVO Invest. Nah, jadi misalnya kayak itu tuh salah satu inovasi yang dilakukan sama OVO gitu misalnya. Jadi kayak we want to provide different experience aside of our biggest feature, di mana user juga kayak ngerasa kayak, oh ya, actually this experience is relevant for me gitu. Jadi makanya kayak di OVO, kalau kalian lihat sekarang itu ada OVO Invest atau OVO Insurance, di mana kita ngasih opportunity buat orang-orang untuk bisa beli mutual funds gitu, atau buat orang-orang bisa beli insurance gitu. Nah, jadi kayak this is the lingkup lah buat innovation PM. Nah, biasanya innovation PM ketika mereka udah bikin produknya itu kayak well established atau yang kayak well accepted atau udah memenuhi product market fit, nah kemudian nanti mereka akan pindah ke growth PM biasanya gitu. Jadi kayak nanti mereka biasanya akan bertanggung jawab untuk nge-expand atau nge-grow the innovative product yang mereka throw to the market biar jadi lebih stabil gitu misalnya, atau bisa jadi biar bisa ngasilin lebih banyak revenue lah gitu kurang lebih. Nah, jadi that's the type of structure ya kalau kita ngomongin PM in a company gitu. Gue nggak tahu apakah jelas atau enggak ya kira-kira, Revi. Ya, cukup jelas sih ya. Nanti mungkin teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan silakan disampaikan ya. Boleh di drop dulu pertanyaannya di fitur chat, nanti kalau udah selesai Q&A nanti kita akan bahas ya atau follow up pertanyaannya. Oke. Lanjut mungkin Revi ke pertanyaan keempat ya. Oke. Ya. Jadi nih Mas Boy, tadi juga menarik ya, kayak Mas Boy dari Pitching Assistant Manager ke PM kan ya. Terus kayak tadi pengen coba nih jadi PM boleh nggak ya gitu tuh. Oke, coba 3 bulan ya tadi Mas ya. Kayak probation gitu. Nah, itu kan Mas Boy nggak punya kayak pengalaman di PM ya gitu. Nah, itu gimana sih cara meyakinkannya, kayak skill dan karakteristik seperti apa yang dibutuhkan untuk menjadi seorang PM nih, sehingga yang hire kita tuh yakin gitu. Ya. Nanti gue bakal coba kasih lihat kayak contoh-contoh dari job requirement untuk PM. Cuman in general ya, kayak I've been working as a PM dan kayak I think OVO is one of the ini bukannya bermaksud gimana ya, I think OVO is one of the top company di mana kita we're very selective in taking the PMs to join the company. Jadi itu menurut gue kayak ketika gue ngelihat orang-orang yang kerja di OVO gitu, dan ketika gue ngelihat orang-orang yang kerja di tempat gue sebelumnya juga, kayak I think being technical is one of a bonus requirement atau one of a bonus skill that you need to have. Nah, cuman kayak if I can summarize the important aspect ya untuk jadi PM tuh, I think it would be 4 sih. Jadi yang paling penting itu adalah communication. Jadi kayak communication itu kenapa penting banget? Karena ketika kita sebagai seorang PM, kayak itu tuh emang udah expected kayak kita tuh bakal kerja across different function gitu, atau across different teams lah gitu. Jadi kayak you'll be working with legal gitu, bahkan kadang you'll be working with finance gitu, you'll be working with backend engineer, front-end engineer, tester, dan semuanya gitu. Jadi kayak the thing is ketika kita berdiskusi dengan orang-orang yang berbeda ini, sometimes they have different way of communicating kan. Kayak orang dari legal itu mungkin akan sangat serius dan akan sangat banyak cabang dari yang mereka jelaskan. Back-end atau misalnya front-end itu mungkin akan sangat technical dan sangat singkat gitu misalnya. Nah, jadi I think as a product manager, you need to be really sure kayak ketika berkomunikasi kayak who is the person that you communicate, dan kayak how do you adjust cara berkomunikasi sama dia gitu, kayak so that you can get the message delivered across to them gitu. Nah, jadi itu yang pertama ya, kayak I think communication is the most important aspect being a PM. Nah, yang kedua, sesuai dengan namanya, product manager, product. Jadi itu kayak skill yang kedua tuh menurut gue adalah
user research sih. Jadi kayak ketika kita ngomongin seorang PM ya, kayak our main goal adalah untuk bisa solve customer pain point kan sebenarnya. Kayak we want to make sure kayak kita deliver sesuatu atau kita develop sesuatu, we improve this feature atau we go through this many sprints gitu ya. Tujuannya adalah kayak ketika itu deliver, ya memang ada solusi yang memang ada suatu masalah yang kita selesaikan dari user experience-nya kita gitu. Nah, in that, untuk kita bisa memahami masalahnya itu apa, jadi seorang PM tuh menurut gua adalah ya mereka harus punya mindset kayak they want to know about the user problem gitu, kayak they need to do their own research gitu, kayak they have to be able to kayak get to the market gitu, kayak call the user even sometimes gitu kalau misalnya necessary gitu. Jadi kayak you need to be really apa ya jatuhnya kayak rajin dan kayak niat untuk memahami kayak sebenarnya tuh problem dari user apa aja gitu. Dan kayak when you know the problem of the user, kayak you need to also map it clearly. Jadi apa aja nih problemnya dan apa aja nih yang kayak mereka apa aja yang kayak mereka harapkan gitu misalnya. Jadi kayak in that you get the conclusion kayak okay, jadi ini nih kayak user problem identification-nya gitu. Jadi kayak I think that's the second most important part, which is the ability or bukan the ability sih, kayak niat untuk melakukan riset atau niat untuk memahami masalah dari customer gitu. Nah itu yang kedua. Nah yang ketiga menurut gue itu adalah ini mungkin kayak ini kayaknya udah given juga. Menurut gue tuh yang ketiga tuh yang paling penting adalah project management. Nah, jadi kayak ketika kita ngomongin PM, jadi kan kayak untuk kita bisa deliver suatu, mungkin misalnya contohnya itu kayak, mungkin kalau gue di OVO mungkin ya, contohnya misalnya kayak gue mau masukin satu produk reksadana yang baru gitu ya. Nah, untuk gue bisa masukin satu produk reksadana yang baru ini kan gue harus communicate sama banyak orang gitu kan. Dan ketika gue communicate sama banyak orang atau different team, itu kan misalnya ada requirement ke mereka gitu. Misalnya kayak, I think I need this thing from front end gitu, or I think I need this thing from legal gitu, I think I need this thing from marketing gitu. Jadi kayak probably you guys will have a lot of requirements, a lot of tasks gitu yang harus dimonitor gitu. Dan terkadang kayak if you don't have a good project management itu bakal jadi susah banget, bakal jadi berantakan banget gitu. Jadi kayak a good PM adalah PM yang ngerti kayak ketika you deal with this many people, when you deal with this many items that you want to develop, you know what to prioritize gitu kayak. So that's the really important value of having a project management skill sih sebagai seorang PM, because with having a project management skill you can understand kayak okay, so I have all these items, I understand untuk ngelakuin ini harus ngelakuin ini dulu dan ini membutuhkan waktu seperti ini gitu misalnya. Jadi kayak at the end of the day kayak you have a clear picture, okay, doing this we require ABC dan ini bakal bisa deliver misalnya let's say ada istilah di tech karena misalnya sprint gitu. Misalnya kayak sprint itu adalah kayak jangka untuk tim tech nge-develop suatu item gitu misalnya. Jadi let's say misalnya ini tuh bisa deliver 3 sprint gitu atau misalnya 6 minggu gitu ya. Kayak you guys have the answer to tell the management kayak okay, we identified the problem from the user, we identified the solution, we have talked to different teams and how we can solve this and how we can build this. Dan end goal-nya adalah delivery-nya bakal terjadi misalnya 6 minggu atau 1 bulan lagi gitu misalnya. Jadi kayak that's the very important part of having a project management skill. Jadi kayak you guys know what to expect and what to deliver lah kurang lebih for your product. The last one itu tuh adalah I think being a PM, dan mungkin ini sering banget nggak begitu dilihat atau kayak diacukan oleh orang-orang. I think being a PM you need to have a very strong sympathy in leadership sih. Jadi kayak for me personally ya, PM itu sebenarnya kayak bisa dibilang mini CEO sih. Kayak you guys gonna be responsible untuk satu item that you do atau satu product that you are developing. Jadi in that sense kan jadi biasanya tuh kayak sometimes a lot of PMs can be very demanding kan. Karena kan kita punya visi nih, kita punya idea kayak kita pengen ini tuh segera ada di market gitu. Nah cuman the thing adalah when you talk about this whole idea untuk bisa release ini produk di market, terkadang ada banyak hal yang kayak di luar dari our perfect planning lah gitu. Dan sometimes being a PM can be very lonely karena people don't understand our urge kayak kita emang pengen ini cepat gitu misalnya. Nah jadi kayak I think in that case you need to manage your expectation and you need to have the sympathy to people who are working with you to deliver the product and the feature gitu. Jadi kayak I think a good
environment of a PM adalah ketika when you have a good communication, when you understand your user, when you have a good project management, and when you actually can sympathize with the people who are working with you gitu. And I think when you have all those four, itu tuh biasanya kayak you will build a good product management team lah gitu. Kayak you're gonna be building a team that people can trust to you and people can communicate, people can know that this guy understand the user problem and he or she knows how to deliver it to the market gitu. Jadi kayak I think those four aspect would be like the very strong foundation if someone is thinking to be a good product manager gitu sih, Revi. Oke, jadi the very important things skillnya itu tadi ya leadership, terus communication, project management, sama user research-nya tuh harus kuat banget ya. Oke, nah ini pertanyaan selanjutnya mungkin sama nih ya, kebetulan apa yang sudah ditanyakan Mas Haris nih ya di fitur chat ini. Nah, bagaimana day in the life atau 100 hari pertama nih sebagai seorang product manager? Kayak apa aja sih tantangan atau kesulitan yang dihadapi nih, khususnya bagi mereka nih yang memang punya latar belakang non-tech ya. Ekspektasi dari perusahaan itu apa sih dari seorang product manager ini? Ya, 100 hari pertama gitu. 100 hari pertama. Ya. Jadi mungkin yang paling penting ya, menurut gue, you need to know your product sih. You need to know your product and you need to know your market sih. Jadi misalnya kayak, I think the first 2 weeks ya, when I was at OVO, kerjaan gue tuh adalah bener-bener ngubek-ngubek app-nya OVO sih. Jadi kayak app-nya OVO tuh apa aja, terus kayak gue bener-bener nyobain semua experience yang gue beli ini, gue beli itu, gue ngajuin komplain ini, gitu-gitu. Jadi kayak, I think that the first 2 weeks, you really need to know what is it you're doing gitu, kayak apa app atau misalnya apa produk yang kayak sekarang kalian bikin atau kalian mau improve gitu. Jadi kayak coba gitu loh, kayak you need to experience it, you need to know it gitu. Nah yang kedua I think would be to understand your market sih. Jadi kayak kan sekarang kita we have so many apps lah ya, we have so many innovations and everything gitu kan, dan kayak in each of this app atau innovation they have different target of market lah gitu ya. Jadi kayak you need to also understand kayak app atau misalnya produk atau misalnya fitur atau anything lah gitu ya yang kalian kerjakan sebagai produk, itu target marketnya siapa gitu. Nah jadi kayak sebagai product manager, I think kayak the first 1 month kayak you need to talk to your user sih, you need to talk to your customer gitu sih, kayak you need to find out problemnya mereka tuh apa aja gitu, dan kayak apa yang coba diselesaikan dari app kalian gitu, dan apa yang masih bisa diimprove gitu. Nah terakhir mungkin ya, I think in the first 1 month, what you need to also check adalah proses. Jadi siapa yang bekerja sama apa gitu, misalnya tim-timnya siapa aja gitu, dan kayak the whole process yang berkaitan dengan product development in your company itu seperti apa gitu. Karena misalnya kayak the product development in OVO might be different with Tokopedia gitu, atau misalnya might be different with Shopee gitu misalnya. Jadi kayak you need to also understand kayak what is the process and how you can fit into the process gitu. So I think the first one would be to habituate yourself with the product, with the user, and with the process within the company gitu. Nah I think the next 2 months atau langsung di close the next 2 months ya, I think the next 2 months would be to actually contribute to the business. I think kayak as a PM you need to start making an ideation, kurang lebih kayak apa yang mau lu coba improve gitu. Jadi misalnya kayak I think to do this ya, misalnya kayak kalian bisa connect sama business intelligence gitu atau data science gitu. Jadi kayak apa aja nih behavior dari user kita gitu, apa aja nih yang kayak metrics-nya yang lagi jelek gitu. Jadi kayak the next 2 months itu tuh adalah di mana kalian tuh bisa memahami matriks apa aja yang diukur dari produk kalian, dan dari matriks tersebut apa yang mau kalian improve gitu. Jadi kayak I think that would be in a 90 days in a nutshell ya. Jadi kayak the implementation ya memang nanti kayak eventually kan kalian bakal masuk ke the whole product management cycle kan. Nah cuman kayak I think the one that I explained, it would be very relevant untuk the first 100 days ya, ketika you are working as a PM sih. Oke ya, itu mungkin tipsnya buat teman-teman yang mungkin ini masa-masa adaptasi gitu ya, buat bisa survive 100 hari pertama day in the life sebagai PM. Nah, berikutnya ini juga tadi mungkin sudah disinggung ya sama Mas Boy ya. Kalau misalnya
PM itu kita banyak kok ngerjain yang berbagai apa ya, kayak di bank atau di FCMCG itu kayak nggak harus teknikal banget ya, kita perlu fokus di tempat lain juga bisa. Nah tapi yang terjadi ini beda nih Mas ya, di perusahaan-perusahaan nih ya. Tapi mungkin tadi juga sempat disinggung kalau misalnya kenapa sekarang menjadi dikit-dikit PM itu technical, karena tadi emang tren di masyarakat itu sendiri ya Mas ya, yang kayak dikit-dikit smartphone dan juga dikit-dikit aplikasi, karena dengan aplikasi kita lebih mudah lah segala macam. Itu tren-tren masyarakat itu sendiri terjadi. Nah inilah mungkin yang menyebabkan ya Mas ya, bisa jadi perusahaan-perusahaan nih, misal teman-teman lihat di job hiring atau di LinkedIn, itu ketika mereka buka lowongan PM, pasti selalu ada requirement tentang harus paham data nih, atau technical savvy gitu ya. Ini banyak banget nih kita temuin ya, yang kualifikasi yang dibutuhkan. Nah, dengan kondisi seperti ini nih Mas ya, ini kira-kira bagaimana nih cara agar PM non-tech ini bisa bersaing dan unggul gitu ya di tengah-tengah situasi yang seperti ini? Bisa dengan memperkuat skill di bidang-bidang non-tech tadi kayak soft skill itu kuat banget, sehingga mungkin kita dibutuhin karena kekuatan kita di soft skill itu, jadi perusahaan tinggal ya udah nanti lo dibantuin sama tim-tim, kan kayak ada engineer ya, UI UX kita bakal dibantuin ya. Jadi kita kuat di situ, atau yang nggak bisa, lo juga harus adaptasi, lo juga harus bisa improve diri lo dengan bidang-bidang teknikal tadi, kemampuan teknikal. Nah ini kira-kira posisinya kita harus seperti apa nih Mas di kondisi seperti ini? Sebenarnya sih mungkin definisi technical ini agak lumayan ambigu juga ya. Jadi misalkan kayak sebagai PM, because in my opinion ya, yang kayak technical itu adalah misalnya kayak you code gitu ya, misalnya kayak you do the coding and everything gitu kan, kayak you don't do the coding kan, kayak the coding will be done by engineer gitu. Jadi kayak you are not required to do the coding part gitu misalnya. Atau misalnya kayak technical misalnya kayak you need to create the design yang detail gitu, misalnya pakai Figma gitu. I don't think that as a PM you need to also do that gitu. Jadi itu sebenarnya kayak being technical di sini, in my opinion ya, I think it's more on the understanding logical part of the technicalities itu gitu loh. Jadi misalnya kayak ketika kita ngomongin, jadi misalnya contohnya kayak day to day life-nya PM di OVO, misalnya salah satu contohnya, ketika kita ngomongin kayak, oh ya kita mau kerjasama sama third party, kita mau ada integration untuk membolehkan satu fitur gitu ya. Nah, sebagai seorang PM, you are not expected untuk ngejelasin kayak, oh ya nanti code-nya bakal kayak gini, terus ini nanti kayak detail dari this particular API untuk bisa connect ke sini bakal seperti apa, kayak I don't think that you are expected to do that gitu. Tapi kayak you are expected to understand kayak ketika kita ada integration ini, the basic the features that we want to have itu apa gitu, kayak koneksinya itu seperti apa gitu. Jadi kayak you need to have at least a bit of the technical understanding lah gitu, tapi kayak not the technical execution, tapi the technical understanding gitu. Jadi misalkan kayak I think ketika seorang PM pindah dari satu company atau satu app ke app lain ya, itu kan kayak infrastrukturnya kan bakal beda-beda ya. Jadi kayak you cannot really carry kayak, oh yang gue mengerti di home create bakal sama kayak di OVO gitu misalnya, kayak it's gonna be different gitu. Nah jadi kayak what you carry adalah it's not like the detail technical skill, tapi kayak lebih kepada logical technical understanding gitu. Jadi kayak oke, jadi untuk gue bisa connect atau untuk gue bisa integrate ini feature, yang gue butuhkan adalah this particular requirement, dan ini yang nanti akan gue jelaskan ke tim tech-nya gue gitu. Nah jadi nanti dari tim engineer lu yang bakal nge-clarify kayak oke, untuk bisa actually execute this, ya we will hit the API from our partner gitu misalnya, with this requirement gitu misalnya. Jadi kayak I think being technical in a way kayak you need to be able to code, I don't think so. Bahkan sometimes a lot of PMs, even in the unicorn company, you are not required to even be able to do query. Tapi kayak I think the basic logic of the technicality stuff adalah kayak ya you need to understand the logic for the whole technical understanding lah gitu, kayak doesn't necessarily mean you need to do all the technical aspect lah gitu. Jadi kayak I think that's the first part ya, to answer apakah seorang PM harus technical. Ini kayak I think the answer for this jadinya mungkin agak within the gray area, kayak you don't need to do the technical stuff, but you need to at least understand the technical aspect in executing your product gitu. Jadi itu sih mungkin ya, Revi. Nah, mungkin menjawab
pertanyaan dikit tadi ya kayak jadi kayak should I invest more my time to learn technical atau to learn soft skill gitu. I think should be both sih. Kayak I think when you have the capacity to do both, I think you should invest both sih. Tapi kayak in the recent years I see ya, sebenarnya kayak I think the technical part itu tuh sebenarnya kayak nggak itu tuh sebenarnya kayak lumayan template gitu sih, kayak antar satu app dengan app lain atau antar satu company dengan company lain gitu, kayak technical understanding itu lumayan template sebenarnya gitu. Nah cuman mungkin yang nggak template adalah the way you improve your soft skills gitu, something yang kayak biasanya itu akan lebih banyak hal yang bisa dikembangin lagi dari soft skill gitu, in my opinion ya. Jadi kayak I think probably if you can do both, let's do both. Tapi kayak if you have to pick one, I think it should be soft skill, kayak 75% gitu misalnya, 25%-nya technical part gitu mungkin ya. Oke, ya ini mungkin tipsnya juga jadi pegangan buat kita nih ya, semakin pede dan bisa lebih tahu nih arah mau jadi PM nih harus improve di mana ya teman-temannya. Oke, nah mungkin ini pertanyaan terakhir nih ya Mas Boy, sebelum kita lanjut ke Q&A. Mungkin saran dan tips nih untuk para fresh graduate ataupun profesional sekarang yang pengen switch karir ke PM gitu ya. Ini gimana ya yang buat supaya mereka bisa cepat dapat pekerjaan sebagai PM-nya. Entah tadi mungkin kompetensi udah dibahas ya, mungkin dari CV-nya, resume-nya, atau interview-nya seperti apa, dan juga membangun personal branding sebagaimana itu seperti apa nih Mas Boy tips dan sarannya? Sebenarnya sih ini tergantung dari job description yang kalian apply ya. Cuman kayak cuman ini dari pengalaman, from my experience ya, the way I see it, kayak makin kesini tuh kayak sebenarnya requirement untuk PM itu tuh udah lebih general sih. Kayak dalam artian kayak udah nggak yang nge-state clearly harus dari background computer science gitu misalnya, atau harus dari background sistem informasi gitu misalnya. Jadi kayak I think kayak I see more of job posting itu tuh udah mulai general gitu, kayak everybody can apply for it gitu. Nah cuman kan biasanya pertama selain bagusin CV of course, tapi yang kedua biasanya kan ketika kita itu apply buat job PM ya, termasuk juga misalnya kayak when we're opening PM job di OVO, itu biasanya kan untuk fresh grad atau untuk entry level, ya untuk kita bisa assess kalian, ya we will give you case study gitu biasanya. Jadi kan kayak we're not gonna be apa ya jatuhnya kayak langsung nolak mentah-mentah gitu when we see that you have the potential, kayak you have the credibility, kayak ya udah gitu, kayak biasanya tuh kayak you can come from business, you can come from business school, you can come from even like me kayak law school, tapi kayak the recruitment itu biasanya tuh akan ada business case biasanya gitu. Jadi kayak I think you can prove yourself potential sebagai PM ketika you can do the business case gitu. Nah, tips yang tapi untuk to do this properly ya, I think ya, when you prepare for the business case ya, as a PM, yang as I told you before, one of the most important skill adalah research gitu, kayak user research dan user identification gitu. Jadi kayak I think ketika kalian apply buat PM gitu ya, kayak you need to do your research lah gitu, kayak you need to understand produknya apa gitu, dan kayak ketika kalian prepare business case, kayak you need to provide like detail atau comprehensive analysis lah gitu, misalnya kayak oke, jadi kayak this solution ini comes with this background, dan kayak step by step-nya kurang lebih kayak gini gitu misalnya. Karena biasanya tuh kayak ketika kita ngomong assessment untuk fresh grade atau entry point buat PM ya, yang kita lihat tuh not necessarily kayak it has to be the right answer, tapi yang kita lihat tuh adalah strukturnya gitu, kayak does this person kayak manage to find out problemnya apa gitu kan, kayak apakah problemnya itu tepat gitu kayak di-assess sama mereka gitu. Terus yang kedua, apakah mereka ngejelasin struktur yang jelas nih, kayak jadi kayak habis mereka identify problem, kemudian mereka identify kayak solusinya apa aja misalnya, terus kayak untuk mereka bisa come up dengan oke, dari semua solusi ini yang bakal dipilih A atau B, alasannya apa gitu. Jadi kayak I think in most of the entry dan fresh graduate selection buat posisi PM, yang paling penting itu biasanya yang dilihat adalah struktur sih, logical critical thinking gitu sih, struktur in the way you process your information sih. Nah, kalau tadi yang untuk CV atau resume ini kira-kira ada tipsnya nggak Mas ya? Terutama yang tadi dari background bisnis gitu-gitu ya.
yang non-tech gitu. Ini sekalian menjawab pertanyaan dari Mbak Zakiah ya. Ada ini buat CV atau resume. Tergantung dari company. Tergantung dari company-nya sih. Cuman kalau gue personally sebagai seorang PM yang udah pernah ngerekrut orang ya, biasa tuh kayak the things that I see dari suatu CV adalah kalau misalnya if you are a fresh graduate ya, kayak what you do differently than other fresh graduate gitu. Biasanya tuh kayak ini tuh di capture dari oh ya dulu pas kuliah I do this with this impact gitu misalnya, atau misalnya kayak I did internship di sini gitu and I deliver bla 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 gitu misalnya, atau misalnya kayak entry point atau misalnya kayak entry employee, misalnya kayak kalian udah ada pengalaman kerja 5 bulan atau 1 tahun gitu, dan kayak in your previous company yang lo lakuin apa gitu. Jadi kayak kalau gue personally sih kayak ketika gue ngeliat CV, what I measure adalah apa yang mereka udah lakuin sih. Dan it doesn't matter ya kayak apakah ini bakal dilihat dari kayak orang yang udah pernah kerja, nggak juga sih, tapi kayak even if you guys are fresh graduate, tapi kayak you know that you did something good when you were in college, that is still also valuable gitu. Kayak karena kan yang dicek sebenarnya kan kayak your way of managing things and the impact that you do when you manage that gitu. Oke, ya, semoga menjawab tadi ya dari Mbak Zakiah ya. Oke, teman-teman. Nah, berikutnya kita bisa masuk langsung sesi tanya jawab nih ya. Tapi sebelum itu nih teman-teman, aku dari Apiari ingin sedikit memperkenalkan nih salah satu program kita di bidang product management tentunya yang mungkin teman-teman tertarik dan bisa ikutin ya. Nah, ini cocok banget buat teman-teman yang tadi ingin switch karir atau memulai karir sebagai PM. Oke. Mungkin langsung ke pertanyaan ya nanti, Revi. Kayaknya udah banyak. Oke. What is the most software or tools that mostly used as a product manager? Dari Edo ya. Oke. Kalau gue sekarang sih yang paling sering gue pakai Figma. Ini dipakai dari desainer gue. Jadi biasanya tuh desainer tuh bakal bikin the whole user experience kan dari Figma biasanya. Jadi kayak kita pakai Figma, kita pakai Confluence juga sering untuk monitor PRD-nya kita. Kita pakai Jira untuk monitor items yang mau kita develop. Confluence, Jira, Slack untuk communication. Udah sih ya, I think ya. Oh, sama mungkin kita ada kalau sama di OVO tuh gue pakai namanya Redes dan juga terkadang pakai Tableau. Jadi tuh biasanya kita menggunakan itu untuk ngedapetin info atau nge-analyze data sih. Jadi kayak yang pertama tuh si Figma tuh biasanya untuk identify desain yang mau kita kasih buat user kita. Confluence dan Jira itu biasanya kayak Confluence itu untuk nge-identify PRD-nya kita, Jira untuk task management, Tableau dan Redes itu untuk data analytics sih. Jadi itu sih tools yang at least right now I use most frequently ya. I'm not also sure the other product manager in other companies sih. Oke. Kalau Notion dipakai nggak ya Mas di OVO gitu? Oh iya ya, Notion kita pakai. Jadi kita pakai Notion. Sebenarnya sih Notion ini agak jadi tuh sekarang sih sebenarnya kita lebih banyak pakai Jira untuk task monitoring. Dulu kita sempat pakai Notion untuk task monitoring tim desain. Cuman sekarang kita udah nggak begitu sering pakai Notion lagi sih. Kita sekarang lebih seringnya pakai Jira sekarang. Oke. Oh ya, Mas Boy tadi ada yang mau disampaikan nggak nih buat peserta nih? Kalau misalnya ada hadiah gitu. Oh oke. Ya. Mas Boy nitip nih ya. Ini kan ada banyak pertanyaan. Jadi jadi gini. Jadi gue bakal kasih OVO Cash 50.000. Wow. Untuk orang yang nanya. Untuk 3 orang yang nanya. 50.000 untuk 3 orang yang nanya. Dan ini dalam ini inform of OVO Cash ya. Jadi kalau kalian nggak punya OVO nggak bisa. Terus yang kedua, kalau misalnya kalian punya OVO Cash dan kalau kalian punya akun OVO Invest, itu instead of dapat 50.000, gue bakal kasihnya 100.000. Jadi itu sih. Oke. Bisa dapat 100.000 untuk 3 orang kalau punya akun OVO Cash, kalau punya akun OVO dan akun OVO Invest. Ada nggak tuh ya yang punya ya?
Kalau punya OVO doang juga nggak apa-apa sih. Oke. Jadi lanjut ke pertanyaan-pertanyaan kah? Mungkin Revi apa gimana nih? Ya, mungkin kita lanjut pertanyaan dulu ya di yang sudah di chat. Oke. Nah, ini teman-teman kalau mau dapetin giveaway dari Mas Boy, boleh ya. Ini yang sudah drop pertanyaannya di chat, boleh ngomong langsung ya di sini, biar nanti bisa diskus sama Mas Boy langsung ya dan dapat giveaway-nya. Oke, jadi silakan ya yang mau giveaway bisa open mic-nya ya. Oke, kita mungkin pertanyaan yang di chat dulu nih dari Debri ya. Dari atas ya, PMF itu product market fit. Jadi biasanya tuh kita ada product market fit itu lumayan banyak sih matriksnya. Kalau menurut gue ini kayak jadi training sendiri sih kalau dijelasin. Tapi intinya product market fit adalah ketika kita deliver suatu fitur, seberapa besar acceptance-nya itu terhadap user yang kita kasih, dan kayak seberapa pede kita untuk bisa bilang itu udah oke nih gitu, kayak orang-orang udah senang dengan experience produk itu gitu. Kurang lebih itu sih. Ada matriksnya of course, cuman kayak in general in general goal dari product market fit adalah untuk melihat ya seberapa besar adoption dan experience user terhadap produk tersebut lah. Bagaimana cara mengukur kalau solusi yang kamu berikan untuk menyelesaikan pain point dari user, dengan cara apa saja dan mana saja yang paling efektif? Ini mungkin dibagi atas 2 kali ya. Gimana cara kita ngukur solusi yang kita kasih itu efektif atau enggak. Jadi terbagi atas 2 tuh maksudnya di sini sebelum kita develop dan setelah kita develop. Nah, biasanya sebelum kita develop itu tuh kan ada banyak assessment tuh biasanya. Jadi kan kita biasanya pahami dulu problemnya apa saja, dan apakah kita tuh beneran solve problemnya atau enggak gitu. Jadi kayak sebelum kita develop, itu tuh biasanya kita tuh kan bakal coba explore dari desain dulu ya biasanya. Jadi kita coba explore dari desain dulu. Nah, jadi kayak ketika kita udah explore desainnya, kan kita udah dapat gambaran nih, kurang lebih experience buat usernya itu akan seperti X gitu misalnya. Nah, ketika kita kasih experience yang seperti X, itu tuh biasanya kita akan lakukan yang namanya itu user testing biasanya. Jadi kita lakukan user testing. Nah, jadi dari user testing atau user acceptance test atau UAT ya namanya. Nah, jadi biasanya itu dari UAT itu kita akan identify apakah user itu udah nyaman atau ngerti dengan solusi yang kita berikan apa enggak gitu. Apakah solusi tersebut menjawab atau enggak gitu. Nah, jadi biasanya sebelum kita tuh masuk ke dalam tahap development, most of the product managers ya, I believe, kita bakal ngelakuin UAT dulu biasanya. Jadi di UAT ini adalah kita melihat apakah itu tuh emang beneran fungsional atau enggak gitu. Nah, ketika kita udah clear di UAT, nah yang kedua adalah apakah itu tuh beneran impactful atau enggak kan. Nah, jadi biasanya tuh untuk mengukur apakah itu tuh beneran impactful atau enggak, itu tuh terjadi setelah kita develop solusinya kita gitu, atau setelah kita launch solusinya kita gitu. Nah, biasanya tuh ada matrix lah untuk kita mengukur. Jadi misalnya apakah kita lihat dari conversion rate gitu, atau dari user adoption atau sejenisnya gitu. Nah, matrix itu sendiri tergantung dari tipe-tipe produk sih, can be very wide sih. Cuman in general, biasanya untuk identify pain point itu terbagi atas 2, kayak sebelum kita lakuin development-nya, dan setelah kita kelar development-nya, ada matrix yang kita ukur untuk melihat performance-nya. Kurang lebih gitu sih. Oke. Ini berikutnya pertanyaan Mas Haris tadi sudah dijawab ya. Ini ada yang raise hand nih Mas Boy dari Mas Anggi. Oke, ya, boleh. Halo Mas Boy, salam kenal Mas. Iya, salam kenal Anggi. Panggil Edo aja nggak apa-apa. Oke, salam kenal. Oke. Ya, pertanyaan saya tadi lumayan banyak sih. Jadi sebenarnya saya tuh Scrum Master ya, pengen berubah jadi product manager. Kayaknya menarik gitu ya. Seru gitu product manager, apa tuh ulik-ulik produk. Nah, sebenarnya tuh kalau product manager bedanya apa sih dengan product owner, terus tuh project manager, terus tuh business analyst. Nah, itu kayaknya perlu di-define deh. Terus itu satu ya. Terus tuh apakah matriks dari kesuksesan seorang product owner ini hanya dilihat dari matriks dia bisa revenue gitu ya, perusahaannya tuh bisa dapat revenue, atau ada matriks khusus gitu patokannya? Ya, kalau misalnya memang kesuksesan PM itu ada dilihat dari matriks, tapi matriks apa gitu? Apakah monthly usernya nambah, DAU-nya nambah, atau apa gitu? Nah itu. Sama yang terakhir, memungkinkan nggak SM jadi PM? Itu aja sih, udah gitu Mas Boy. Jadi mungkin yang pertama,
Jadi tuh menurut gue ini ya Edo, tapi ini please correct me if I'm wrong juga ya. Menurut gue tuh product manager dan product owner tuh sama. I think product owner itu adalah istilah lama sih kayaknya dulu yang dipakai orang. Tapi kayak makin kesini sebenarnya product owner dan product manager itu sama. Kalau misalnya kita ngomongin project manager, ini sih sebenarnya mungkin agak beda ya. Jadi sebenarnya kan kayak kalau project manager itu tuh mereka dalam artian mereka tuh memastikan task list items gitu, atau kayak suatu project itu tuh dijalankan dengan efisien atau enggak gitu biasanya. Nah biasanya tuh project manager mereka tuh nggak akan responsible untuk beberapa hal, contohnya kayak desain. Apakah desain tersebut beneran ngejawab kebutuhan user atau enggak gitu, misalnya kayak apakah desain yang kita bikin untuk user experience-nya itu kayak udah beneran oke atau enggak gitu. Kayak I don't think that project manager bakal punya responsibility untuk ngejawab itu gitu. Yang kedua, ya project manager juga nggak ada responsibility untuk ngejawab kayak, oh ya kita ada requirement untuk bikin integration dengan partner A gitu misalnya kayak. Nah, product manager adalah pihak yang bakal nge-identify gitu kayak untuk biar ini integration tuh bagus development-nya, itu requirement-nya seperti apa gitu. Nah, project manager lebih ke pihak yang nanti memastikan misalnya pihak A itu ngerti nih kayak apa aja yang dibutuhkan dari sisi product development-nya, dan ya udah nanti mereka akan follow up gitu kan, kurang lebih kayak akan ada connection lah antara si project manager memastikan deliverable dari si pihak A-nya gitu. Nah terakhir, I don't think project manager itu responsible untuk matrix ya. Jadi kayak biasa tuh kan itu product manager kan yang on the matrix kan, kayak berapa banyak orang pakai app-nya gitu, atau misalnya berapa banyak revenue yang dihasilkan gitu, atau berapa banyak engagement gitu. Kayak I don't think the project manager would have the authority to control that gitu. Kayak it's more of a product manager to supervise that gitu. To be honest sih sebenarnya kayak I think the role of a project manager sendiri sih sebenarnya lumayan udah shifting, makin menipis sih sekarang ya, in my opinion ya. Kayak makin kesini tuh kayak orang-orang tuh udah ngerasa kayak they are leaning more to adopt langsung sebagai product manager gitu. Karena terkadang being a project manager adalah it has its perks, cuman terkadang jadinya kayak you are controlling a project but you don't own the product gitu. Jadi kayak it's the different aspect lah of being a project manager dan product manager gitu. Nah, the next question untuk kesuksesan dari seorang product manager ya, I think ini tuh sangat bergantung dengan what type of product manager you are sih. Jadi kan tadi kan di awal kan kita sempat ada 4 tipe product manager kan, yang kayak core, growth, platform, sama innovation kan. Nah biasanya tuh kayak di tiap-tiap company, matrix yang akan digunakan untuk mengukur performance product manager bakal beda-beda gitu. Jadi misalnya contohnya innovation, product manager yang bergerak di innovation gitu ya. Kayak mungkin matrix yang akan sangat relevan untuk mereka adalah gimana mereka tuh bisa deliver MVP gitu. Kayak the MVP of the product yang mereka coba innovate gitu. Nah, beda sama growth gitu kan. Growth PM itu mungkin matriks yang diukur dari mereka adalah gimana mereka tuh bisa bikin MAU sekarang misalnya kayak 500.000 user, itu misalnya kayak 3 bulan lagi itu naik jadi kayak 750.000 gitu misalnya, atau 50% gitu. Jadi kayak I think matriks yang diukur untuk performance-nya product manager tuh bergantung dari produk yang dibikin atau jadi tanggung jawabnya product manager sih. Kayak it can be very different sih, dependent on the status of your product sih. Secara umum itu palingnya Mas ya, kayak DAU, MAU, kalau ada peningkatan kan bisa ningkatin revenue, growth-nya naik gitu kan. Secara umum ya gitu ya. Iya, biasanya matrix yang dipakai product manager itu adalah matrix yang ini kalau kita ngikutin yang namanya agile ya, yang lagi populer banget. Itu kan ada namanya objective key result. Buzzword banget itu Mas sekarang. Ya. Jadi kan biasanya itu kan kayak makin kesini kan biasanya tuh orang-orang ada kayak share key result lah biasanya ya. Nah jadi itu kayak share key result itu biasanya dipakai nggak cuma dari product team tapi juga dipakai dari business team, dipakai dari marketing, dipakai dari growth team gitu, atau semuanya gitu, data science dan BI gitu. Nah jadi biasanya tuh kayak kesuksesan PM itu tuh dilihat dari matrix yang udah disepakati sama semua orang sih biasanya. Jadi kayak for me, misalnya contohnya kayak di OVO, misalnya kayak gue punya requirement untuk, misalnya kayak salah satu kesuksesan product matrix gue adalah, gue harus bisa dapetin jumlah user yang pakai OVO Invest sebanyak X gitu misalnya.
Nah, itu tuh juga jadi target buat semua orang yang ngerjain OVO Invest kan, produknya gue ini kan. Tapi kayak yang ngatur dan yang kayak make sure semuanya ngerjain, itu tuh jatuhnya kayak kita sebagai PM gitu. Kayak we are making sure kayak people take part in, delivering the goal that we aspire gitu di OVO Invest gitu misalnya contohnya ya. Nah, terakhir apakah Scrum Master itu bisa jadi PM? Iya ya, apakah Scrum Master bisa jadi PM? Ya, I think you can ya. Karena kan sebagai seorang Scrum Master, I think you'll have a very good project management ya. Kayaknya tuh di OVO pun kayak, if I'm not mistaken, kayak we have some situation di mana seorang Scrum Master tuh pindah jadi PM sih. So, it's again depends sih, kayak the way you communicate to the manager atau the way you communicate to the company ya. Kayak I think definitely a Scrum Master can try a PM position sih. I don't think that it's an issue. Oh ya, dan ini merupakan bagian dari target Mas Boy juga ya sebenarnya untuk meningkatin ya yang tadi OVO Invest itu ya, keren sih. Oke. Can I say PM is the next level from product designer? Oh no, it's different sih. PM dan product designer different. Karena gue juga kerja dengan product designer dan kayak I really appreciate the way they do their job. Product designer tuh biasanya mereka tuh matriks yang mereka ukur adalah gimana desain yang mereka bikin itu tuh nge-provide a very seamless experience lah kurang lebih. Jadi biasanya tuh di satu company ya, ya ada juga orang yang posisinya tuh VP design gitu misalnya, ada juga VP product gitu. Jadi kayak I don't think being PM is the next level of product designer, nggak juga sih. Kayak I think it can be equal for both sih. Cuman kayak memang ada orang yang dari product designer dia pindah ke PM, which is salah satunya contohnya tim gue sekarang di OVO. Tapi ya gue jarang sih nemu orang PM yang pindah ke product designer sih. Karena untuk jadi product designer itu biasanya kan orangnya benar-benar harus punya skill yang spesifik kan, ngerti desain kan. Nah cuman orang yang ngerti desain itu bisa pindah ke PM, tapi mungkin PM nggak bisa pindah ke product designer gitu. Nah itu contoh kenapa PM tuh sangat generalis gitu. Tapi kayak orang-orang yang punya specific skill, ya bisa juga masuk ke PM gitu ketika they have the ambition dan requirement yang mereka mau capai gitu sebagai PM gitu. Oke. Mas Boy, ini karena sudah jam 8 lebih ya. Nah, ini mau kita habisin dulu nih pertanyaannya karena antusiasme luar biasa banget pesertanya. Atau dari Mas Boy mungkin sudah harus pergi atau ada izin gimana Mas? Ini buat pertanyaan nanti kita akan recap, nanti akan kita sampaikan di Telegram selanjutnya, nanti bisa Mas Boy jawab juga, nanti kita akan sampaikan ke grup Telegram. Atau mau ada habisin dulu? Mungkin 3 pertanyaan lagi kali ya. Oke ya, tapi nanti mungkin pertanyaan teman-teman yang belum terjawab nanti kita akan jawab ya Mas Boy ya. Nanti hasilnya akan saya share di grup ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir ya, pertanyaan akan dijawab. Oke. Ya. Berikutnya mungkin ada yang mau ini Yang angkat tangan ada nih. Yang angkat tangan dulu aja mungkin ya. Oke, Rivo Biva ya. Atau mungkin ini pertanyaan 3 terakhir boleh dijelasin aja nggak, angkat tangan aja. Ya. Tadi mungkin yang dapat giveaway Mas ini ya, siapa lupa tadi saya. Mas Anggi Edo, kemudian Mas Rivo Biva. Mungkin terakhir nih, ayo teman-teman terakhir yang raise hand. Oke, Mbak Sarah nih ya Mas Boy ya. Udah dapat 3 orang nih ya. Oke, silakan Mas Rivo Biva. Okay. Thank you for the chance. Yeah. Maybe I want to ask about ini sih, gimana caranya kita translate dari OKR bisnis. Mungkin ini lebih ke high level, tapi pengen tahu sih gambarannya gimana. Jadi kalau misalnya nih si PM itu di one division with the business gitu. Jadi dia responsible to translate the OKR business into automation gitu, atau product technology. Jadi my question is, how do we translate di OKR gitu, OKR bisnis ke OKR produk gitu sih. Is that di OKR itu dia ngikut chip in ke OKR-nya si bisnis, atau dia bisa have their own OKR? Itu sih paling dari Sarah.
Ini pertanyaannya udah lumayan sangat spesifik ke produk ya. Tapi ya udah coba gue bantu jawab ya. Thank you. Jadi sebenarnya sih kayak ini gue lumayan suka sih sama pertanyaan sebenarnya karena kayak 5 bulan yang lalu itu di OVO Invest di timnya gue di OVO Vertical itu kita baru implement align OKR yang kita share across different teams. Nah, jadi mungkin kan ini ada pertanyaan kan kayak apa bedanya North Star Matrix gitu ya? Apa bedanya OKR? Kebetulan itu gue ada buku yang sangat bagus untuk membantu kalian ngejawab ini. Jadi gue share di chat ya. Itu namanya yang si judulnya itu Amplitude the North Star Matrix. Jadi di sini tuh kayak gue ini bukunya lumayan gampang dibaca. Jadi dia ngejelasin kayak North Star Matrix itu apa, OKR itu apa. Nah, jadi mungkin pertanyaan yang paling pertama dulu ya. Karena berkaitan juga dengan Edo kan di sini nanya. Jadi itu North Star Matrix itu biasanya kita tuh ngelihat sebagai satu goal yang mereka tuh shared by everyone in the vertical gitu atau everyone in the company gitu. Nah biasanya itu North Star Matrix itu adalah goal jangka panjang lah gitu, yang nggak bakal berubah-berubah gitu. Contohnya misalnya kayak yang paling simple ya. Ini percontohan ya, percontohan misalnya kayak OVO Invest kita pengen punya 10 juta user gitu. So that's the North Star Matrix gitu. Nah cuman OKR adalah ya udah kayak OKR tuh kayak di bawah-bawahnya tuh kayak pecah-pecahan dari North Star Matrix gitu. Jadi misalnya tuh kayak gimana caranya kita bisa engage OKR yang dimiliki oleh bisnis sama OKR yang dimiliki oleh tim produk. Kalau dari gua implement itu di OVO adalah kita bikin matrix yang kayak dari tim bisnis, mereka juga ngerasa itu relevan gitu. Jadi biasanya tuh kita tuh punya kayak sekarang ya, kayak kita punya satu North Star Matrix dan kita punya 7 key result. Dan si satu North Star Matrix sama 7 key result ini tuh kurang lebih kita diskusinya lumayan panjang sih sama tim bisnis, sama tim, not even tim bisnis aja, tim data science juga, tim tech gitu. Dan kayak, jadi dari discussion itu akhirnya kita sepakat kayak, okay, we agree, this would be the QR. Nah, kemudian dari sana, itu tuh kita lakukan monitoring. Habis itu kita define the dashboard, dan kemudian kita lakukan regular cadence di stand-up-nya kita untuk ngebahas QR itu gitu. Nah, apakah QR tersebut product centris atau business centris? In my opinion sih, it's both sih. Jadi kayak I think a good QR adalah QR yang kayak nggak cuma relevan ke produk, tapi juga relevan ke bisnis gitu. Jadi kayak I think the key for this adalah when you want to develop a QR, kayak please make sure you have a voice in defining the QR gitu, dan kayak it cannot be only business driven, but it has to be also from product team gitu. Dan in my experience adalah we try to collect everybody's feedback itu sih, kayak dari tim tech kita gitu, dari tim desain kita gitu, dari tim marketing kita, dan dari tim bisnis kita gitu. Jadi kayak akhirnya kita come up kayak oke, kita setuju dengan 7 key result ini dan satu North Star Matrix ini yang mau kita achieve gitu. I think that's how to do it ya, probably ya. And I would say that we're so far monitoring it quite well sih. Kayak every week we have the stand up to assess the performance of the QR dan North Star Matrix-nya. Dan kayak every team itu mereka contribute di masing-masing QR items, apa yang mereka kerjakan gitu, yang correlate sama QR itu sendiri gitu. I see. Thank you, Mas. Tapi kayak I really recommend you guys to read the book sih, yang si North Star Play itu sih, karena I think it's a very good book sih, very easy to understand, dan kayak itu lumayan ngejabarin banget sih kayak gimana caranya kita bikin North Star Matrix yang relevan untuk semuanya dan QR yang jelas gitu untuk not only product but also business team. Oke, ya bisa dilihat ya di fitur chat ya teman-teman bukunya, tinggal di-download ya. Oke, mungkin terakhir ya pertanyaan dari Mas Rivo, silakan. Ya, malam Mas Boy. Malam. Ya, sebelumnya ini saya memperkenalkan dulu, saya sedang internship di perusahaan asuransi yang sudah 6 bulan di product management juga. Nah, selama 6 bulan ini saya merasa ada keanehan, banyak banget sih keanehan, dan saya nggak tahu, menurut saya ini permasalahan cukup besar juga gitu. Jadi untuk kantor sebesar ini yang sudah mau setengah abad, produknya juga ada 100 lebih gitu, perusahaan asuransi. Nah, tetapi ada messy di sana, ada kekacauan gitu. Kekacauannya produk yang dilaporkan regulator kita kan OJK ya. Produk yang dilaporkan kepada OJK dan apa yang ada di sistem dan apa yang dijual itu berbeda gitu. Nah, problem yang saya dapati adalah sekarang saya diminta untuk mappingin semuanya, kemudian kita matchingin. Nah, tapi kan di sini pasti ada kena yang namanya budaya kerja dan sebagainya gitu loh.
Nah, sedangkan saya ini internship, dan kalaupun saya terasa masuk di sini bagian dari kantor ini, artinya kan saya anak baru di sini. Nah, anak baru yang berusaha untuk mengotak-ngatik budaya kerja dan sebagainya, sistem dan sebagainya. Saya minta bantuan, insight dan pandangan Mas Boy gini untuk dalam permasalahan seperti ini. Terima kasih. Gue nggak tahu itu pertanyaan produk atau enggak ya. Tapi anyway, mungkin ini berarti pertanyaan itu lebih kepada sebagai seseorang yang baru join di suatu company, seberapa jauh kita bisa say no untuk suatu request, is it? Atau gimana? Boleh coba jelasin nggak, Rivo? Lebih mungkin. Iya, betul. Jadi pernah seketika gitu, saya sudah mencoba mapping sekitar 50% lah gitu kan. Ini kan ada 100 lebih produk. Kemudian saya beri ke kita di asuransi ada namanya actuary. Actuary itu yang ngasih harga tiap produknya gitu. Kita kasih ke mereka, saya malah dimarahi balik. Padahal apa yang saya berikan adalah sesuai dengan regulasi yang ada gitu. Dan seharusnya begini gitu. Tapi ternyata budaya kerja bilang enggak gini. Kita dulu begini kok gitu. Nah, kita di tim produk jadi bingung juga. Ini maju kena, mundur kena gitu. Ya emang sih ujungnya kita ke direksi sih. Gitu. Tapi sebagai saya yang notabene intern aja itu serasa penuh dengan tekanan mental. Saya butuh bantuan, Mas. Bagaimana tanggapannya, Mas? Untuk say no ke mereka. Kalau yang benar tuh seharusnya begini dan sebagainya. Sebenarnya sih menurut gue sebagai seorang intern, I think ketika lu udah share gitu kan, kayak lu ngerasa misalnya ini tuh nggak benar dan kayaknya harusnya tuh yang benar tuh ini, itu tuh menurut gue udah bagus sih. Kayak karena artinya kan kayak lu punya keberanian untuk ngejelasin pendapat lu gitu. I think kayak kalau misalnya lu ada di situasi itu, kalau misalnya lu ngerasa yakin untuk menyampaikan feedback lu, kayak I think it would be nice gitu. Nah, cuman kan mungkin ada situasi di mana lu nggak yakin karena lu misalnya ngerasa nggak aman nih, misalnya ngasih kritikan atau ngasih penolakan gitu ya. Nah, menurut gua untuk situasi kayak gitu, I think you should escalate to your manager sih. Kayak langsung disampaikan ke manajer atas gitu, kayak oh ini kayaknya nggak bisa, ini salah gitu, dan kayak ya udah kayak you don't think that this is the right thing to do gitu misalnya. Nah, yang ketiga menurut gua, kalau misalnya lo ngerasa itu tuh nggak membantu, atau misalnya kayak itu tuh emang bukan kerjaan yang lo suka, ya I think you should ask for a different type of job sih, yang mungkin bisa membantu lo gitu. Karena kalau misalnya ngebahas any produk mungkin bertentangan sama regulation, ya menurut gue tuh lumayan topik yang sensitif ya. Jadi gue juga nggak tahu juga kayak jawabannya gimana ya. Cuman menurut gue sebagai seorang intern, ketika lo udah menyampaikan feedback, menurut gue tuh udah bagus. Kalau lo ngerasa lo nyampein feedback nggak ada perubahan, atau lo ngerasa nggak aman nyampein feedback, lo escalate ke manajer lo. Kalau misalnya masih nggak ada jawaban, ya menurut gue lo bisa request untuk dikasih tas yang lain sih menurut gue ya. Yang mungkin lo akan ngerasa lebih aman, atau mungkin lo akan ngerasa lebih ke challenge gitu. I think it should be okay ya, request sebagai seorang intern ya, untuk hal itu ya. Oke, terima kasih Mas. Karena ini mulai sekarang juga saya udah mulai mau datengin satu-satu pencipta produk di asuransinya gitu. Dari 100 produk itu buat minta penjelasannya lebih lanjut produk-produk. Ya, jadi tuh sometimes kan terkadang orang ngerasa gara-gara posisinya intern terus mereka ngerasa kayak takut atau malu-malu gitu kan. To be honest sih, mungkin kalian bisa cek juga sama intern gue di OVO. Jadi kayak kita punya satu intern dan kayak I think she's very good. Kayak legit bagus banget orangnya kerjanya, dan kayak I really appreciate her feedback sih. Maksud gue tuh kayak your internship status itu tuh nggak harusnya nge-define kayak oh lu jadinya kayak harus nurut gitu, nggak juga sih. Kayak di OVO tuh kita intern tuh lumayan powerful juga sih, kayak kalau misalnya mereka bener ya udah kita turutin mereka juga gitu. Jadi kayak I think back again it's about communication sih, kayak how do you make sure kayak you can communicate it properly dan kayak mereka ngerti apa yang lo maksud gitu sih.